Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqalallahu ta'ala fihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Saudara-saudaraku rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat berjumpa kembali di dalam channel Samil Tutor Official. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul dan sharing tentang masalah materi-materi seputar kehidupan kita, sharing ilmu seputar dalam ilmu agama dan lain-lainnya dalam sebuah channel Tibun Nabawi, pengobatan ala Rasul, hijama, bekam, herbal HNI serta herbal ilahiyah. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam mari kita curahkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita selalu berselawat dan insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Oke, para sahabat saya Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini memenuhi sebuah request dari subscriber kita yang meminta sebuah materi atau minta dibawakan sebuah materi yang berkaitan dengan yang saat ini lagi viral, bahasa gitu ya, bahasa yang sangat viral itu tentang masalah uslub ya. Banyak kata-kata ini disebut dalam live streaming ya di beberapa para suhu tentang masalah uslub ya. Saya juga sebenarnya tidak memahami uslub itu apa dalam konteks yang negatif gitu ya. Ya ternyata uslub ini ya berkaitan dengan sebuah permainan di dalam ranjang gitu ya. Ya saya berpikir begitu ya. Tapi di kesempatan malam hari ini kita akan membicarakan tentang masalah uslub yaitu adab-adab ya, cara bersenggama atau berjima yang disunahkan atau yang sesuai dengan syariat agama ya. Bab malam pertama bagi seorang pengantin baru atau pengantin lama juga ya, dimana banyak orang mungkin belum memahami bagaimana cara melakukan hubungan badan terhadap istrinya yang sesuai dengan sunnah. Oke, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas ya, saat pertama kali pengantin pria menemui istrinya ya setelah akad nikah itu dianjurkan ya melakukan beberapa hal, yaitu sebagai berikut ya. Di sini kita kutip dalam sebuah ceramah dari Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ya. Yang pertama adalah bisa disimak gitu ya. Yang pertama adalah pengantin pria hendaknya meletakkan tangan pada ubun-ubun istrinya seraya mendoakan
baginya, karena Rasulullah SAW bersabda, ya, apabila salah seorang dari kamu menikahi wanita atau membeli seorang budak, maka peganglah ubun-ubunnya, lalu bacalah basmalah serta doakanlah dengan doa berkah, seraya mengucapkan, ya Allah, aku memohon kebaikannya dan kebaikan tabiatnya yang ia bawa, dan aku berlindung dari kejelekannya dan kejelekan tabiat yang ia bawa. Yang kedua, hendaknya ia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat bersama istrinya, ya, bersama pasangan kita. Syekh Albani rahimahullah berkata, hal itu, ya, telah ada sandarannya dari ulama salaf, sahabat dan tabi'in. Hadis dari Abu Sa'id Maula, budak yang telah dimerdekakan Abu Sa'ad, berkata, aku menikah ketika aku masih seorang budak. Ketika itu aku mengundang beberapa orang sahabat Nabi, di antaranya Abu Dzar bin Mas'ud, Abu Dzar dan Huzaifah radhiyallahu anhum. Lalu tibalah, ya, waktu sholat. Abu Dzar bergegas untuk mengimami sholat, tetapi mereka berkata, kamulah Abu Sa'id yang iya. Abu Dzar berkata, apakah benar demikian? Benar, jawab mereka. Aku pun maju mengimami mereka sholat. Ketika itu aku masih seorang budak, ya. Selanjutnya mereka mengajariku, jika istrimu nanti datang, ya, menemuimu, ya, hendaklah kalian berdua melakukan sholat 2 rakaat. Lalu mintalah kepada Allah kebaikan istrimu dan mintalah perlindungan kepadanya dari keburukan. Selanjutnya terserah kamu berdua. Ya, dijelaskan bahwa hadis ini merupakan perintah untuk kita melakukan sholat 2 rakaat dan minta kepada Allah untuk kebaikan pada pasangan kita. Yang ketiga, yaitu lakukan, ya, sebuah percumbuan, ya, atau bercumbu rayu dengan penuh kelembutan dan kemesraan. Misalnya dengan memberi segelas air minum atau yang lain. Hal ini berdasarkan dari hadis Asma binti Yazid binti As-Sakan radhiyallahu anhu, ya, anha. Ia berkata, saya merias Aisyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu saya datangi, ya, dan saya panggil beliau untuk supaya menghadiahkan sesuatu, ya, menghadiahkan sesuatu kepada Rasulullah, ya. Segelas itu beliau sodorkan kepada Aisyah, tetapi Aisyah menundukkan kepalanya, ya, dengan berkata, ya, Asma binti Yazid berkata, aku menegur Aisyah dan berkata kepadanya, ambillah gelas itu dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Aisyah pun meraih gelas itu dan meminumnya sedikit. Yang keempat, yaitu berdoa sebelum jima atau bersenggama, yaitu ketika seorang hendak menggauli istrinya, hendaklah ia membaca suatu doa, yang mana doanya adalah Bismillahi Allahumma janibna bisaitani ma janibasyaitani ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dari syaitan dan jauhkanlah syaitan, ya, dari anak yang engkau karuniakan kepada kami, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, maka apabila Allah menetapkan lahirnya seorang anak dari hubungan
antara berdua, ya, di antara keduanya, niscaya syaitan tidak akan membahayakannya selama-lamanya. Yang kelima, suami boleh menggaul istrinya dengan cara apapun, ya, yang ia sukai, asal tidak pada kemaluannya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah yang mana bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum anna syi'tum wa qadamu di anfusikum wa taqullaha wa'lamu annakum malaku wa basyiril mu'minin. Yang artinya adalah istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ia, ya, atau ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik, ya, untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah, ya, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat surah kedua ayat ke-223. Kemudian sahabat Samil Tutor, demikianlah, ya, sedikit pembelajaran pada kesempatan malam hari ini tentang bagaimana adab dalam bersenggama. Mudah-mudahan bisa disimak, ya. Apabila ada kurang atau ada yang kurang dimengerti, ya, bisa ditulis di kolom komentar, ya. Apabila ada kelebihan yang saya ucapkan, mohon dikoreksi, karena di sini kita sama-sama belajar. Oke, sahabat Sambil Tutor, mudah-mudahan materi yang singkat padat ini bisa kita realisasikan, ya, baik saya pribadi maupun para teman-teman subscribernya Sambil Tutor. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata, ya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijamah, salam sehat selalu.